Pak, boleh dijelaskan Pak, ini ruangan apa? Tadi saya lihat ada meja, ada kursi. Ini boleh dijelaskan kepada kawan-kawan kita yang di luar Aceh, ini ruangan apa? Pada masa Cut Nyak dan Teuku Umar bekerja sama dengan Belanda, rumah ini difasilitasi oleh Belanda dengan perabotan meja makan dan juga tempat cuci mulut ataupun snack. Jadi ini fasilitas Belanda yang dikirim dari Jawa Tengah. Dan pada masa itu juga Cut Nyak menggunakan untuk memuliakan tamu-tamu Belanda. Jadi yang duduk di meja makan ini adalah para tamu Belanda. Jadi dari segi historisnya, Cut Nyak lebih muliakan Belanda daripada keluarganya sendiri. Sedangkan mereka waktu makan duduk di lantai, yang duduk di atas meja adalah bangsawan Belanda. Oh gitu. Berarti ini ruangan makan gitu Pak? Ruang makan Lebih Cut Nyak untuk memuliakan Belanda. Ini Pak, parang ini apa nih? Digunakan juga masa dulu? Parang-parang ini semua senjata, macam-macam jenis senjata yang ada di sini. ya. Semuanya senjata para rakyat Aceh untuk melawan penjajah Belanda. Dan bermacam jenis senjata itu sebuah filosofi ataupun suatu simbol untuk menandai sebuah pasukan dari mana, itu dari bentuk senjatanya. Kalau senjata lading ini biasanya dipakai oleh pasukan dari Aceh Barat. Lading. Kalau jenis cok lantring itu dari Aceh Pidi dan Aceh Utara. Kalau untuk Aceh Besar parang singkrong. Berarti beda daerah beda parang Pak? Senjata. Ini kalau pedang ini, itu Pak? semua daerah sama. Itu pedang yang ditiru dari orang Turki. Pedang ini. Ya. Berarti Jadi bantuan Turki sebenarnya pada zaman Belanda. Berarti masyarakat Aceh tidak hanya menggunakan rencong saja ketika dulu Pak? Ya, tapi kalau rencong itu memang senjata khas tradisional dan juga sebagai senjata rahasia. Ini Pak, tombak ini? Kalau tombak itu khas senjata untuk infanteri atau pasukan pertama ya. Ya, ini untuk rakyat, senjata rakyat biasa dan juga kalau untuk rakyat biasa tombak digunakan? Tombak atau bambu runcing. Oh gitu. Berarti kalau yang parang itu orang yang yang ada jabatan gitu Pak? Iya. Bantu. Jadi Cut Nyak pada masa Belanda difasilitasi juga dengan pembantu dapur oleh Belanda. Dan Cut Nyak menggunakan fasilitas Belanda. Pembantu dapur beliau dipakai oleh Cut Nyak orang paling bawah. Pada masa itu banyak hamba sahaya yang Cut Nyak bebaskan dari perbudakan dan mereka ditarik jadi pembantu rumah Cut Nyak, dikasih kamar istimewa Cut Nyak, yang artinya Cut Nyak tidak membedakan antara bangsawan dengan rakyat biasa. Oh gitu. Berarti sama Pak? Ya, sama derajat, nggak ada beda bangsawan dengan. Nah, ini kita kemana nih Pak soalnya? Ini masuk ke ruang rapat atau ruang sidang. Nah, kita sekarang akan masuk ke ruang rapat atau ruang sidang. Ini Pak. Nah, ini boleh jelaskan Pak bagaimana? Ini juga sebuah filosofi yang ada di Aceh pada zaman Belanda. Cut Nyak dan Teuku Umar itu difasilitasi oleh Belanda dengan kemewahan seperti yang ada di ruang rapat ini. Perabot rumahnya juga hadiah Belanda dikirim dari Jawa Tengah. Kalau pada zaman Cut Nyak perabotan seperti ini tidak dimiliki oleh bangsawan Aceh yang lain, hanya Cut Nyak dan Teuku Umar yang punya perabotan seperti ini. Artinya Cut Nyak dan Teuku Umar pada masa itu ditipu dengan kemewahan. Kalau mereka tidak kuat iman, pasti mereka berat untuk meninggalkan kemewahan. Berarti pada masa dulu Cut Nyak sangat dipemuliakan oleh Belanda, dan salah satunya dengan diberikan perabotan sempat meja, kursi. Nah, itu adalah hanya Cut Nyak saja yang ada perabotan seperti ini. Dan di sini Pak hanya Belanda saja yang disambut oleh Cut Nyak. Karena di fasilitas Belanda Cut Nyak digunakan untuk memenuhi kemauan Belanda, tempat bermusyawarah dengan Belanda. Bahwa tujuan Belanda datang ke Aceh ini bukan untuk menguasai Aceh Pak. Ada salah satunya untuk berdagang dan untuk mendapatkan rempah-rempah. Itulah tujuan Belanda. Sehingga tangan kanan Belanda yaitulah Teuku Umar, dan Teuku Umar ini dimanfaatkan oleh Belanda. Oke Pak, selanjutnya kemana kita Pak? Kita masuk ke kamar Cut Nyak. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruangan Cut Nyak. Ayo. Ini Pak.
Nah, sekarang kita sedang berada di ruangan di kamar Cunyadin. Boleh jelaskan Pak bagaimana isi kamar? Ini kamar Cunyadin dihiasi dengan pelaminan tradisi Aceh. Ini merupakan sebuah lambang dalam tradisi Aceh Melayu. Cunyadin menggunakan kamarnya dengan kemewahan seperti ini bukan tujuan kemewahan. Menurut beliau lambang sebuah kerajaan pada zaman Cunyadin ini punya filosofi Islam, maka beliau gunakan itu 5 lapis lembu melambangkan 5 rukun Islam, 3 warna tirai dinding melambangkan ilmu tauhid, hakikat, tarekat dan makrifahnya. Dalam duduk dan tudung saji ini sebuah bakti seorang istri kepada suami. Kemudian langit-langit kuning itu adalah lambang bangsawan Melayu. Dan ini Bapak tadi Pak jelaskan maksudnya apa nih? 3 warna tirai dinding ini lambang dalam ilmu tauhid dalam Islam. Ada hakikat, tarekat, makrifah dan syariahnya. Hakikat, kita datang ke dunia ini gelap gulita, tidak tahu apa-apa. Dengan energi atau darah yang kita punya, kita berjuang untuk mendapatkan ilmu sehingga terang kuningnya. Setelah terang baru kita mendapat kemewahan kemasannya. Ini filosofinya. Jadi ada filosofinya kayak ini nih Pak. Ini maksudnya apa nih Pak? Dalam duduk dan tudung saji itu tempat tempat makanan atau tempat sirih, dan seorang istri wajib memuliakan suaminya. Dia memuliakan suaminya dengan makan bersama, duduk bersama, bermusyawarah dengan suami. Sekaligus sebelumnya dia sudah menyiapkan makanan dan berhias untuk suaminya. Maka lemari dia di luar. Lemari di luar, nggak di dalam ya? Tujuan lemari di luar itu tujuan kita berhias untuk suami. Sebuah kewajiban seorang istri berhias untuk suami. Ini rapat juga? Dulunya sebagai ruang keluarga. Karena keluarga. dalam menerima tamu di Aceh, kalau tamu umum pisah laki dengan perempuan karena bukan muhrim. Kalau yang keluarga boleh gabung laki perempuan. Namun ruangan ini tidak ada kursi juga, hanya pakai tikar pandan duduk. Dulu tidak ada kursi Pak? Nggak ada kursi, ini kursi untuk pengunjung atau tamu sekarang. Semuanya, ternyata di rumah Cunyadin ini ada sebuah sumur dan sumurnya sangat tinggi. Pak, boleh dijelaskan Pak, kenapa kok beda kali sumur di rumah Cunyadin ini tinggi? Cerita sumur Cunyadin tinggi karena pada zaman Tengku Umar kerjasama siasat dengan Belanda, ada pengikut-pengikut ataupun para pejuang Aceh yang tidak seide dengan Tengku Umar. Jadi ada pengkhianat, maka dibuat tinggi sumur ini supaya tidak mudah diracun oleh pengkhianat. Oh gitu. Nah itu dia rekan-rekan semuanya kenapa sumur di rumah Cunyadin ini tinggi dan beda dengan rumah-rumah warga lainnya. Jadi karena untuk menghindarkan racun Pak, atau jangan mudah diracun oleh pengkhianat Aceh terhadap Tengku Umar, keluarga Tengku Umar. Pak, saya mau tanya sedikit Pak. Biasanya kebanyakan pengunjung ke rumah Cunyadin ini dari mana Pak? Kalau dari lokal dari mana? Dari mancanegara dari mana? Umumnya yang berkunjung atau berziarah ke rumah Cunyadin umumnya orang-orang yang menghargai Cunyadin sebagai pahlawan nasional Aceh dan khususnya orang Melayu. Kebanyakan dari Malaysia, Singapura dan juga yang dari luar Singapura, seperti juga orang Belanda karena mereka Belanda juga kemari Pak? Ya, Belanda sudah juga, Australia juga. Kemudian tapi yang paling banyak adalah orang Malaysia karena menurut orang Malaysia Aceh adalah serumpun dengan Malaysia tanah Melayu. Ternyata pengunjung di rumah Cunyadin ini ada dari mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Belanda, Jepang Pak. Cuma kebanyakan mayoritas yang mancanegara yang berkunjung ke rumah Cunyadin ini yaitu dari Malaysia. Nah, menurut penjelasan dari informasi dari Pak Zahari bahwa kenapa Malaysia ramai berkunjung ke rumah Cunyadin atau ke Aceh karena kita masih selumpur dengan Malaysia.
Nah Pak, mengenai biaya Pak, ada biaya nggak kalau kita masuk ke rumah Cunya Din ini? Karena rumah Cunyadin dijadikan museum Ya. sebagai tempat ziarah juga, maka kalau dari segi pengutipan biaya kunjungan nggak ada. Kita cuma minta keikhlasan daripada pengunjung untuk membantu perawatan kebersihan rumah Cunyadin. Misalnya cuma keikhlasan yang semacam tiket atau seumpamanya nggak ada. Ya. Ternyata kalau kita berkunjung ke rumah Cunya Din ini tidak ada biaya apapun, yaitu gratis. Tetapi kalau bagi kawan-kawan kita yang datang ke rumah Cunya Din ini bisa bersedekah seikhlas mungkin dan semampu mungkin, karena di sini juga ada kotak amal yang disediakan dan uang itu akan digunakan sebagai perawatan rumah Cunya Din. Jadi tidak ada biaya apapun, gratis. Dan Pak, kalau misalnya tamu kita kalau ada tamu yang berkunjung kemari ke rumah Cunya Din, ada nggak peraturan yang harus dipatuhi apa gitu? Ya, ada peraturannya. Setidaknya kita masuk ke rumah Cunyadin menghormati beliau seorang pahlawan. Kita tidak membuat onar ataupun apa-apa benda-benda yang ada di sini. Kita jaga bersama dan kita juga menjaga kebersihan. Dan kita juga diwajibkan untuk melepaskan sepatu ataupun sandal atas kaki. Nah, menurut Bapak Zahri, ada peraturan yang harus dituruti oleh pengunjung, yaitu kita harus melepaskan sepatu ketika masuk ke dalam rumah Cunya Din dan menjaga kebersihan. Kemudian kita harus menjaga isi dalam rumah Cunya Din ini. Dan yang penting menjaga kebersihan, karena kalau kita tidak menjaga kebersihan maka rumah ini akan hilang keindahannya. Baiklah Pak, terima kasih atas informasinya yang telah membagi informasi untuk kawan-kawan kita di luar Aceh. Semoga rumah Cunya Din ini tetap kokoh dan semakin ramai pengunjung sehingga Aceh ini dikenal di luar. Amin. Nah, itulah rekan-rekan semuanya isi di dalam rumah Cunya Din. Bagaimana? Sangat menarik dan menambah wawasan baru saudara-saudara saya yang di luar Aceh ataupun masyarakat Aceh yang belum berkunjung ke rumah Cunya Din. Nah, kalian bisa datang langsung ke rumah Cunya Din ini. Lokasinya itu di Jalan Banda Aceh Melabuh, Lampisang, Kabupaten Aceh Besar. Kalau kita berangkat dari pusat kota Banda Aceh ke Lampisang, rumah Cunya Din itu sekitar 18 menit. Berkunjung ke rumah Cunya Din bahwa tidak ada biaya apapun, artinya free. Namun rumah Cunya Din ini ada disediakan kotak amal, jadi buat rekan-rekan bisa berbagi sedikit rezekinya seikhlas mungkin. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pemandu rumah Cunya Din, bahwa uang dari saudara-saudara yang datang kemari yang bersedekah, uang itu digunakan untuk perawatan rumah Cunya Din. Nah, untuk saudara-saudara saya yang nantinya akan berkunjung ke rumah Cunya Din, nah kalian akan bisa membawa pulang oleh-oleh kue khas Aceh, yaitu ada dijual di pinggir jalan dekat dengan rumah Cunya Din. Paling murah harganya itu sekitar 10.000 dan paling mahal 200.000 rupiah. Oh ya, rekan-rekan semuanya, rumah Cunya Din dibuka setiap hari, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan akan dibuka kembali jam 2 sore sampai jam 5 sore. Bisa datang kapan saja ke rumah Cunya Din, karena setiap harinya dibuka. Oke, kalau kalian datang kemari nanti, jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Baiklah, saya wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.